Istilah mafia tanah tentu sudah tak asing lagi di telinga masyarakat. Pemerintah sendiri kerap berkonflik dengan pihak-pihak yang diduga sebagai mafia tanah. Namun di tengah telah masuknya dalam ranah hukum, mafia tanah ini cukup gesit dalam menghindari jerat hukum. Lalu bagaimana sebetulnya cara efektif untuk memberantas mafia tanah? Pagi ini kita akan membahasnya dalam program dialog khusus dengan tema penanganan kejahatan pertanahan bersama dengan narasumber yang telah hadir di studio bersama saya Devina Permata. Di antaranya pertama kami akan sapa anggota Komisi 2 DPR RI, Bapak Rianto. Pak Rianto, selamat pagi. Selamat pagi, Mbak. Kabar baik, Bapak? Alhamdulillah baik. Sehat. Alhamdulillah baik, sehat ya. Dan di samping Pak Rianto kita akan sapa AKBP Y. Agus T. Sembiring SHM Hum, Kasubdit 2 Ditreskrimum Polda Jawa Tengah. Pak Agus, selamat pagi. Pagi, Mbak. Salam sehat juga, Bapak. Ya. Segar sekali nampaknya pagi ini ya. Baik, kita juga akan sapa dari ATR BPN Jawa Tengah, tepatnya Kabid Pengendalian dan Penanganan Sengketa Kanwil BPN Provinsi Jawa Tengah, Bapak Francisco Viana Pereira. Pak Ciko, selamat pagi. Selamat pagi. Kabar baik juga, Pak Ciko? Baik, kabar baik. Baik, pemirsa, kita akan bahas tentang mafia tanah dan sejauh mana sebetulnya laporan yang sudah diberikan kepada masyarakat sebagai anggota Dewan, Bapak. Baik, izinkan saya untuk menyampaikan beberapa hal yang khususnya berkaitan dengan kejahatan pertanahan. Tapi istilah yang menakutkan itu kalau mafia, tapi sebenarnya itu kejahatan pertanahan. Jadi sebelum saya dilantik menjadi anggota DPR RI pada tanggal 7 Desember 2021 kemarin, saya sebagai aktivis Gerakan Jalan Lurus, kemudian juga gerakan anti mafia tanah. Jadi sebelum saya masuk di Senayan, ada banyak persoalan-persoalan yang sudah lebih dahulu ada permintaan masyarakat untuk minta advokasi ke Gerakan Jalan Lurus maupun ke Gerakan Anti Mafia Tanah. Ada dari Medan, kebetulan mungkin masih dekat dengan Pak Agus, kemudian juga ada dari NTT itu, di Flores itu juga ada, kemudian dari Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan itu di Sopeng, kemudian juga ada dari Lampung, kemudian juga ada dari Riau, kemudian juga ada dari Jambi. Dari berbagai wilayah di Indonesia, dari berbagai wilayah di Indonesia. Kalau di tingkat lokal, ya alhamdulillah itu sudah terlalu lama ada permintaan advokasi ke lembaga kita itu. Jadi sekarang oleh partai saya ditugaskan di Komisi 2 yang kebetulan mitra kerja kami dari Badan Pertanahan Nasional. Jadi sepertinya saya itu ditempatkan pada tempat yang memang tepat. Yeah. Karena dari sisi persoalan ya kami banyak tahu lah, termasuk dari bagaimana dari sisi penanganan teman-teman di APH maupun dari teman-teman yang di internal Badan Pertanahan Nasional, yang ini saya melihat perlu kami dorong sesuai dengan fungsi kami, fungsi pengawasan. Karena selama ini saat saya masih menjadi parlemen jalanan yang menurut 184 KUHP itu sebenarnya sudah sempurna, tetapi di dalam satu perjalanan kadang-kadang ada faktor-faktor eksternal di luar teman-teman aparat penegak hukum yang kami maklum. Dan sekarang kami sudah masuk di dalam satu sistem pemerintahan di lembaga perwakilan. Tentu fungsi pengawasan yang ada pada saya akan saya maksimalkan. Bukan dalam arti kami ingin mencari kesalahan teman-teman aparat penegak hukum atau teman-teman dari BPN, bukan. Tapi bagaimana sistem yang sudah disepakati oleh nasional itu dijalankan. Seperti Bapak Polisi itu kan bekerja dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002. Kami sangat paham total. Kemudian kalau dari sisi hukum acara sampai hari ini Undang-Undang Nomor 881
kan belum ada perubahan. Kemudian dari sisi teman-teman di BPN pun kami sangat memahami. Jadi oleh karena itu pada pertemuan siang hari ini sangat artinya sangat tepat. Kami hanya ingin mendorong bagaimana hukum ini menjadi panglima, seperti amanat konstitusi kita di pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 45. Baik. Indonesia adalah negara hukum. Oke, kita tidak usah neko-neko. Wis aturannya tinggi. Dalam rangka mencari kebenaran dan keadilan tentunya. Untuk masyarakat tentunya ya. Untuk kita. Baik. Untuk Indonesia. Untuk Indonesia, untuk kita bersama. Baik, kita langsung tanyakan ke Pak Agus. Pak Agus, bagaimana ini penegakan hukum ya yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Rianto terkait dengan mafia tanah ini? Apakah sudah berdiri seadil-adilnya untuk masyarakat? Saya tanggapi Mbak, terima kasih. Untuk peran Polda, dalam hal ini kepolisian, sesuai arahan perintah Pak Kapolri terus meneruskan ke jajarannya Pak Kaba maupun Kapolda sampai ke tingkat direktur kami sudah dibentuk. Kami ada Satgas Mafia, Satgas Mafia Tanah. Tentunya kita bekerja sama dengan stakeholder yang ada di dalam hal ini BPN ya Pak. Kita sudah laksanakan mulai tahun yang lalu ya Pak. Dari tahun 2017 kita sudah berjalan. Nah, di situ kita mengalami berbagai macam bukan kendala bagi saya, tapi berbagai macam tantangan yang ada dalam menelaah suatu kasus, karena problematika di mafia tanah itu sangat complicated. Bukan hanya mengena di struktur APH, tapi ada banyak elemen. Ada, kalau kami boleh membedah dalam kasus mafia tanah itu ada 3. Bedah saja. Ada tiga ya. Ada si pemodal, ada si para maksud kami tameng. Tameng itu yang di depan yang kelihatan muncul biasanya para orang yang mengaku masyarakat, yang mungkin ada LSM juga, mungkin ada seolah-olah sebagai korban seperti itu bisa. Atau yang terakhir para APH. APH itu bisa advokat dari oknum, macam-macam lah. Nah, itu mereka bekerja sama. Berarti sudah terstruktur. Karena 3 itulah yang kita bedah. Dalam hal 3 ini fenomenanya banyak terjadi, Mbak. Mungkin dari sistem administrasi kita juga banyak yang belum sempurna, lemah. Karena mulai tinggalan zaman Belanda sampai sekarang sistem pengadministrasian itu yang harus kita nilai. Karena polisi juga bekerja berdasarkan data dulu. Karena ini kan kaitan sejarah ya, sejarah yang harus kita kupas tuntas. Ya, teman-teman beliau ini BPN juga sering kita ngobrol bareng, Pak, kerjasama. Apa sih kendalanya? Termasuk dari kita. Jadi banyak tantangan dalam membedah suatu kasus mafia tanah. Karena mafia tanah itu sebenarnya di undang-undang nggak ada, Pak. Hanya istilah aja, terminologi saja. Macam kayak kartel gitulah ya, dari hulu dan hilir yang harus kita kupas. Tentunya memang harus ada komitmen bersama, baik dari para stakeholder semuanya. Ayo sebagai hukum itu sebagai panglima yang tertinggi seperti itu kita tegakkan, walaupun ada bahasa langit runtuh pun ya harus kita tegakkan itu hukum. Tentunya kita harus fair ya, fair, terbuka, teman-teman dari LSM ngawasin, dari pihak luar, dari Pak Komisi, di DPR juga, ayo awasi kita. Perintah Pak Kapolri jelas kita harus presisi dalam menegakkan hukum. Pak Dir juga luruskan aja, jadi tempatkan kebenaran yang sebenar-benarnya dulu, biar nanti pengadilan yang memutuskan. Itu aja, Mbak. Baik, ini sebetulnya masalahnya sistematis dan salah satunya tadi yang disinggung adalah terkait dengan administrasi. Nah, bagaimana ini upaya dari BPN, Pak? Karena kalau melihat administrasi dari kepemilikan sertifikat tanah dan pengungkapan kasus mafia tanah ini syarat-syaratnya harus komplit ya agar kasusnya bisa selesai, Pak Ciko. Terima kasih, Mbak. Pertama-tama saya perlu menyampaikan apresiasi kepada Pak Rianta, beliau dari Komisi 2 DPR RI yang menginisiasi terjadinya pertemuan seperti ini. Karena kami pun secara kelembagaan butuh. Ini bagian dari sosialisasi. Kita berharap apa yang kita komunikasikan hari ini bisa keluar ke masyarakat, masyarakat bisa tahu. Lalu berikutnya soal mafia tanah. Jadi mafia tanah itu dasarnya adalah berangkat dari MOU antara Kementerian ATR BPN dengan Kapolri.
yang ditandatangani pada tanggal 17 Maret tahun 2017. Tujuannya mafia tanah ini mafia tanah ini adalah untuk menangani kasus-kasus yang tidak bisa tertangani menggunakan pola-pola yang lama, pola-pola yang sudah ada. Sudah ada secara organisatoris, kita sudah punya lembaga bagian divisi atau namanya deputi dulu, sekarang namanya dirjen, dan jajaran sampai ke tingkat kabupaten, kota yang menangani kasus tanah. Tetapi itu secara rutin, ada pengaduan dari masyarakat ditangani, ada pengaduan dari masyarakat ditangani. Dan itu internal BPN saja, keanggotaannya atau petugas pelaksana hanya orang BPN saja. Nah, dengan MOU antara Kapolri dengan Kementerian ATR BPN mulai dari tahun 2017 dan proyeknya sudah mulai dijalankan sejak tahun 2018, ada keterlibatan atau melibatkan dari kepolisian kepolisian RI, dari di pusat, ada dari Bareskrim Pusat, di provinsi dari Polda setempat, di kabupaten kota dari Polres setempat, yang ikut dalam satu tim namanya Satuan Tugas Penanganan Kejahatan Pertanahan. Di internal BPN nomenklaturnya begitu, kejahatan pertanahan, tetapi di kepolisian menggunakan istilah mafia tanah. Karena setelah kita dalami, kejahatan pertanahan ini adalah sindikasi, melibatkan beberapa unsur. Tadi Pak Agus Simpiri sudah menjelaskan bahwa ada unsur orang pemodal, dia punya uang, ingin mendapatkan satu bidang tanah, lalu ada unsur operator lapangan, pelaksana, orang-orang yang dikasih uang, disuruh untuk cari data, cari tanah, mana yang bisa kita olah, supaya kita dapatkan dengan cara yang murah. Nah, akhirnya terjadilah satu semacam serangkaian kerjasama antara operator pelaksana, pemodal, dan memanfaatkan petugas di kantor pertanahan yang mereka bisa mengamati bahwa sepertinya orang ini bisa dibujuk nih. Oke, ada oknum lagi di dalam. Ada oknum. Ya, sepertinya orang ini bisa dibujuk. Mulai lakukan pendekatan sampai akhirnya orang itu tergoda, terbujuk. Nah, mulailah terjadi kerjasama. Data di kantor pertanahan ini secara umum saja, saya tidak menunjuk satu lokasi tertentu, tapi fakta atau kasus yang pernah terjadi itu data di kantor pertanahan yang sejatinya asli tersimpan di dokumen di Warka, yang hanya orang tertentu saja yang punya akses masuk, tetapi bisa hilang. Nanti pada waktu yang berbeda muncul data yang sejatinya tidak asli di tempatnya yang itu. Nah, sehingga jika timbul masalah kita cari, loh ini data yang dulu mana? Orang yang masih hidup bisa tahu, Pak ini aslinya dulu bukan ini. Isinya setelah kita periksa memang ada beda. Nah, cuma yang sejatinya asli sekarang aslinya sudah nggak ada. Maka kita cari-cari mungkin bentuknya fotokopi, sehingga kita pelajari. Akhirnya apa, dibawa ke hukum, yang fotokopi yang aslinya itu tidak bisa dipercaya oleh majelis hakim, bahkan oleh aparat penegak hukum termasuk oleh beliau ini. Mana aslinya nggak ada, wah ini nggak bisa. Sebenarnya benar. Ya. Itu benar. Itu ada kasus yang seperti itu, Pak. Baik. Nah, saya kira sementara begitu, dan saya juga perlu menyampaikan bahwa proses kerja atau proses bisnisnya kegiatan mafia tanah ini tidak hanya melibatkan dari kepolisian Polri saja, tetapi mulai tahun 2020 sudah mulai melibatkan kejaksaan. Karena dari tahun 2018, 19, 20, 2 tahun berlalu ada kasus ditangani oleh polisi kerjasama antara BPN, tapi begitu sampai ke kejaksaan dikembalikan. Nah, mentok di sana. Berarti kasusnya. Akhirnya di dalam tahun 2020 libatkan, masukkan jaksa sebagai salah satu anggota tim dalam Satgas Mafia Tanah. Baik. Sementara begitu. Iya, nanti kita akan lanjutkan perbincangan kita yang terkait dengan mafia tanah ini. Pemirsa tetap bersama kami dalam program Dialog Khusus. Anda masih bersama kami dalam program Dialog Khusus, dan topik kita pada kesempatan pagi hari ini penanganan kejahatan pertanahan atau yang biasa kita sebut dengan mafia tanah. Pak Rianto, masalahnya pelik sekali ternyata ya Pak ya. Bagaimana Bapak melihat masalah yang dialami oleh masyarakat di mana mereka sebetulnya sudah melaporkan tapi kadang kasusnya mandek, tidak tertangani? Kalau dari sisi saya melihat persoalan itu santai.
tapi Slow. bukan berarti slow. Iya. Tapi bukan berarti kami itu kami itu tidak memahami persoalan, tapi kami berupaya untuk bagaimana memahami persoalan itu. Oleh sebab itu, mari persoalan kejahatan pertahanan ini kita ure bersama. Jadi kita ure, kita sebagai bangsa. Jadi bukan berarti gerakan-gerakan kita semua ini mau mencari kesalahan siapa, bukan. Tapi bagaimana kita bersama-sama dengan satu niat hati yang bersih untuk bagaimana ini diure. Kalau saat ini ya kita menggunakan sistem yang sudah ada. Kalau berbicara kejahatan di sektor pertanahan, itu kisarannya sementara masih banyak masuk di pidana umum, di PIDUM. Nah, ini ahlinya beliau. Kalau bicara 184 KUHAP, itu 2 alat bukti yang cukup, wah, ya, beliaunya ahlinya. Nah, ini perlu perlu dipahami secara bersama, tentu yang berkaitan dengan tugas pokok aparat penegak hukum. Jadi ketika satu kasus sudah terkanalisasi, sudah dilaporkan kepada aparat penegak hukum secara sistem, artinya kita berbicara secara sistem, bukan karena sampean kenal Pak Jokowi atau kenal Pak Rianto, kemudian secara sistem tidak berjalan, itu nggak baik. Nah, karena ini persoalan yang berkaitan dengan hukum acara pidana yang dalam hal ini masih Undang-Undang Nomor 881. Tentu acuannya dari sana. Nggak usah menggebu-gebu, tapi diam, santai. Gitu. Tapi kelar masalahnya. Tapi ya? masalahnya akan kelar. Yang penting nanti ini semuanya memahami, termasuk ini yang menurut saya lebih penting teman-teman pers. Seperti dialog siang hari ini diharapkan bisa membuka satu wawasan yang luas bagi semuanya, karena mohon maaf, bukan tidak mungkin teman-teman yang berlatar belakang aparat penegak hukum pun memahami tentang struktur kasus-kasus kejahatan pertanahan, termasuk juga kawan-kawan yang dari Badan Pertanahan Nasional, itu belum tentu juga memahami tentang kasus-kasus seperti itu. Tapi juga bukan tidak mungkin seorang jurnalis, seorang aktivis pergerakan yang sebenarnya secara kelembagaan tidak membidangi itu, tapi justru malah lebih paham. Ya, kan? Oleh karena itu, monggo ini kita bersama-sama untuk berbakti kepada nusa dan bangsa, mendorong tadi bagaimana persoalan hukum menjadi panglima. Baik. Ini tugas mulia. Iya. Nah, kami dari sisi saya sebagai anggota DPR sudah mendorong ke teman-teman dari partai lain, juga kami sudah ingin mendorong nanti ada rapat gabungan dari beberapa komisi untuk bagaimana ini diure secara bersih, secara jernih. Artinya ketika pikiran kita itu pikiran-pikiran yang bersih, bukan karena ada kepentingan, tentu kita akan hasilnya itu lebih baik. Lebih baik lagi lebih ya. Baik. Baik. Kita ke Pak Agus agar masyarakat paham ini terkait dengan kasus mafia tanah. Mungkin boleh disampaikan modus-modus operandi yang selama ini ada di masyarakat ini seperti apa, dan sanksi bagi para mafia tanah apa, Pak Agus? Kalau saran buat masyarakat, yang pasti prinsip kehati-hatian dalam melakukan transaksi tentang tanah ya, jangan mudah percaya saja siapapun dia, siapa yang jual, siapa yang beli. Kalau memang dia dapat dari sertifikat tanah, KIRI, HM atau SHGB, dia cek dulu kebenarannya, cek di BPN. Saya rasa BPN juga ada hotline-nya, dia bisa langsung cek di sana keabsahan atau keaslian sertifikat tersebut. Kalau modus-modus yang sering terjadi di dalam kasus yang kami tangani di PIDUM, itu pemalsuan dokumen, pemalsuan tanda tangan. Contoh umpamanya ahli waris. Kalau memang itu ahli warisnya ada 3, ya hendaknya si para masyarakat ini juga menghadirkan si pelaku, si penerima waris dan sebagainya, sehingga
intinya harus tertib administrasi di awal. Jadi masyarakat pun jangan sungkan kalau berhadapan dengan PPAT ataupun notaris, tanyakan ini siapa, cek kebenarannya. Jadi masyarakat pun harus teliti juga, sehingga dengan ketelitian masyarakat, sehingga minimal mengurangi aspek risiko kejahatan yang akan diterima oleh si masyarakat itu sendiri. Yang tentunya kalau mereka menerima risiko itu menjadi korban. Nah, kita akan, kalau polisi intinya alat bukti yang cukup memadai itu apa sih? 184 tadi sudah jelas disebutkan kan, tinggal kita mengurai. Karena kan kejahatan tanah itu sebenarnya kita harus mengurai sejarah. Kuncinya itu sejarah. Sejarah itu harus menit, waktu, itu harus kita teliti semuanya. Dan itu kan memerlukan peran semuanya. Bukan hanya kepolisian saja bekerja, tapi kita harus dibantu oleh teman-teman BPN dari segi administrasinya, warga, dokumen lainnya, teman-teman notaris juga memberikan data dengan benar. Prinsipnya kalau kami dalam kepolisian, kalau Anda benar, kenapa harus takut memberikan keterangan ke kami? Ya, kalau ada filosofi lagi, orang-orang yang bermental penjahat aja yang takut dengan polisi. Seperti itu. Artinya kita juga butuh keterbukaan atau kepedulian masyarakat. Masyarakat itu banyak sekali. LSM mungkin sebagai pemerhati kita. Kita pun perintah Pak Kapolri, Pak Kapolda, Pak Dir, jangan takut diawasi. Yang ngawasin kita banyak. Ya, tolong ngawasin Polri sehingga kami itu juga bekerja dengan ideal. Ya, ideal, seimbang, mungkin sesuai dengan masyarakat mungkin sulit ya, tetapi ekspektasi kami harapkan kita bekerja dengan baik. Sehingga peran dari Dewan yang ngawasin kami, LSM yang mengawasin kami, dari pengawasan internal pun ada, Propam kami ada, Irwasda kami, awasin kami. BPN juga awasin. Jadi semua bekerja sama. Kita kan semua anak bangsa nih, harus bekerja sama erat. Nah, karena yang kita hadapi itu mafia itu banyak. Mungkin kawan kita sendiri ada yang terlibat. Orang terdekat justru terlibat ya. Oknum ya. Nah, itu yang harus kita antisipasi. Makanya peran semuanya harus saling guyup. Bantu kita, karena polisi tidak bisa bekerja sendiri tanpa dibantu oleh semuanya. Baik. Itu saja, Pak. Ya, kita juga tanyakan upaya dari BPN seperti apa ini untuk memberantas mafia tanah. Upaya-upaya mungkin salah satunya sekarang sudah ada sertifikat elektronik juga ya, Bapak ya? Terima kasih, Mbak. Jadi berangkat dari modus yang tadi disampaikan bahwa ada pemalsuan data, ada data yang bocor, maka tindakan kami pertama sekali adalah melakukan pembenahan secara internal, mengganti sistem manual dan elektronisasi. Di antaranya tadi Mbak sudah sebutkan pelayanan elektronik, elektronisasi data pendaftaran tanah, itu semua ditujukan ke sana. Tetapi setiap sistem itu selalu ada celahnya, ada lemahnya. Mafia ini atau gerakan orang-orang yang terlibat dalam jaringan itu selalu tahu cara untuk menggunakan cara yang bagaimana untuk menerobos sistem itu. Contoh misalkan kami punya aplikasi namanya Sentuh Tanahku. Artinya tempat ini tidak usah kita pergi tanya ke BPN, buka handphone kita, akses di Sentuh Tanahku di BPN, kita sudah tahu. Oh, ini punya siapa, atas nama siapa, kita tahu datanya. Lalu kita bisa dengan menggunakan data yang minus ini, kita cari orang di kantor kelurahan, kantor desa, siapa yang bisa kita dekati. Kita suruh buatkan suratnya, surat pemilikannya. Lalu kita mulai cari orang yang punya modal, siapa yang bisa kita pengaruhi. Kita tawarkan dengan harga murah supaya dia beli. Lalu kita proses, kita bantu, kita giring sampai bisa jadi sertifikat. Lalu sertifikat kita jaminkan ke bank. Sesudah jamin ke bank, hilang semua kita. Nah, begitu timbul kasus, kita cari siapa yang bertanggung jawab. Sulit untuk cari. Itu cara kerjanya mafia tanah. Tapi saya juga ingin menambahkan di sini begini, Pak. Sistem yang kami sudah bangun dengan bagus ini masih ada celahnya. Tetapi khusus untuk mafia tanah ini supaya masyarakat tidak salah memahami, mungkin juga kita di sini bahwa tidak semua kasus, tidak semua sengketa konflik perkara itu bisa ditangani oleh Satgas Mafia Tanah. Jadi kasus yang pertama sekali dia belum pernah beracara di pengadilan, belum pernah digugat, diperkarakan di pengadilan, belum pernah. Yang kedua dia harus punya sertifikat, karena masuknya mafia tanah ada dua sisi, satu sisi pidananya, satu lagi sisi administrasi pertanahan. Artinya kasus terhadap satu bidang tanah yang dipersoalkan yang akan ditangani oleh BPN
mesti ada keputusan pejabat TUN BPN mengenai objek itu. Ya. Misalkan sudah jadi surat keputusan haknya, Baik. sudah terbit gambarnya, atau sudah terbit sertifikatnya. Nah, kalau yang kasus yang lain di luar itu, kami tidak bisa diangkat ke kasus mafia tanah. Sehingga memang sulit cari objek kasus Yang mafia seperti tanah itu apa sedikitnya, karena kriterianya cukup ketat. Oke. Sementara begitu, Pak. Baik, terima kasih Pak Ciko. Jadi memang dibutuhkan sinergitas ya kita bersama untuk memberantas mafia tanah ini. Sebetulnya waktunya kurang panjang Pak. Next kita ngobrol-ngobrol lagi ya Siap. terkait dengan kejahatan pertanahan ini, pemirsa. Dan sekian dialog khusus pada kesempatan pagi hari ini. Kami mengucapkan terima kasih kepada anggota Komisi 2 DPR RI, Pak Rianto. Terima kasih sudah berkunjung ke studio iNews TV Semarang. Semoga Bapak sehat selalu dan kita berantas bersama mafia tanah ya Bapak ya. Kami juga ucapkan terima kasih kepada AKBP Y. Agus T. Sembiring SHM HUM Kasubdit 2 Ditreskrimum Polda Jawa Tengah. Pak Agus, terima kasih waktunya pagi hari ini. Kita tunggu waktunya untuk ngobrol-ngobrol lagi ya Bapak ya. Dan terima kasih juga kepada Bapak Francisco Viana Pereira, Kabid Pengendalian dan Penanganan Sengketa Kanwil BPN Provinsi Jawa Tengah. Ya, Pak Ciko, terima terima kasih ya. Baik, dan terima kasih juga untuk pemirsa yang telah bergabung bersama kita pada kesempatan pagi hari ini. Demikian dialog khusus, saya Devina Permata undur diri, sampai jumpa dalam program dialog khusus selanjutnya.